Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Darti Purwo Ariyanti. Kalian bisa panggil Bu Darti. Saya adalah salah satu guru yang mengajar mata pelajaran Dasar Usaha Layanan Pariwisata. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru. Selamat bergabung di kelas 10 ULP SMKN 1 Malang. Adapun agenda hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar layanan pariwisata, ruang lingkup materi, tujuan pembelajaran, dan isi materi. Apa itu dasar layanan pariwisata? Dasar layanan pariwisata merupakan materi dasar untuk pencapaian kompetensi-kompetensi inti di bidang pariwisata untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki perilaku atau soft skill, pengetahuan dan sikap dalam melakukan pelayanan prima. Anak-anakku, ini adalah ruang lingkup materi yang mana disiapkan bagi peserta didik untuk memiliki perilaku atau soft skill, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan oleh seorang yang akan berkecimpung di dunia industri pariwisata, sehingga menjadi seorang praktisi pariwisata yang handal, berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi. Materi itu adalah yang pertama, proses bisnis industri pariwisata. Kedua, bekerja sama dengan kolega dan pelanggan. Ketiga, kesehatan, keselamatan, dan keamanan atau K3 dalam bekerja. Keempat, profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. Dan yang kelima adalah alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, 1, memahami proses bisnis industri pariwisata. 2, memahami kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan. 3, memahami kerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda. 4, memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. 5, memahami tentang peluang berwirausaha, jiwa kewirausahaan, serta strategi berwirausaha di bidang pariwisata. 6, menerapkan komunikasi secara efektif melalui telepon, serta yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengenal praktik dengan menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. Ini adalah materi 1, yaitu tentang bisnis industri pariwisata. Di sini kalian akan dibekali bagaimana mencari informasi pada industri pariwisata. Jadi kalian nanti mencari informasi pariwisata yang berkembang pada saat ini. Perubahan-perubahan apa yang terjadi seperti itu kalian harus tahu. Kemudian juga pengetahuan dan pemahaman untuk memperbaharui pengetahuan industri pariwisata. Untuk materi 2, bekerja sama dengan kolega dan pelanggan, ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan, kerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda, serta komunikasi secara efektif melalui telepon. Materi 3 tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan atau dikenal dengan K3 dalam bekerja. Ini meliputi prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, menangani keadaan darurat dan mengantisipasi,
mempertahankan standar penampilan pribadi, memberikan umpan balik mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Nah, mungkin anak-anak di sini perhatikan ya, di dalam slide itu terlihat ada gambar cuci tangan, orang pakai masker, ada WFH atau work from home. Ini merupakan salah satu aturan yang harus ditaati pada saat ini, di mana pada saat ini terjadi pandemi COVID-19. Dan semua perusahaan menerapkan prokes, karena prokes ini sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya atau menambah orang-orang yang terpapar COVID. Berikutnya adalah materi 4, yaitu tentang profesi dan kewirausahaan bidang pariwisata. Apa saja yang akan kita pelajari dalam hal ini? Yang pertama yaitu memahami tentang profil pekerjaan, profesi dan wirausahawan yang mampu mengembangkan produk dan jasa. Kemudian mengembangkan pengetahuan pemasaran, mempromosikan produk dan jasa, serta menerapkan keterampilan menjual. Berikut ini adalah contoh bisnis usaha di bidang pariwisata, di mana kalian bisa melihat contoh yang pertama yaitu perkebunan apel. Mungkin kalau kalian yang asli dari Kota Malang tidak asing lagi atau sudah pernah datang ke Kusuma Agrowisata, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah ke sana. Kira-kira apa yang menarik dari Kusuma Agrowisata? Kusuma Agrowisata itu daya tariknya yaitu petik apel. Dan saat ini sudah berkembang luas, jadi tidak hanya petik apel saja, tapi ada stroberi, ada jeruk, dan jambu kristal. Selain itu juga dilengkapi dengan wahana-wahana yang lainnya. Untuk yang berikutnya adalah Biro Perjalanan Wisata, di mana di sini adalah merupakan sebuah kantor yang menjual produk wisata. Gambar yang berikutnya adalah usaha akomodasi, ini terkait dengan usaha perhotelan. Mungkin di sini hanya ditampilkan 3 contoh saja, silakan kalian nanti bisa mencari contoh-contoh bisnis usaha pariwisata yang lainnya. Ini adalah contoh profesi di bidang pariwisata. Di situ ada gambar seorang resepsion yang sedang menghandle tamu. Kemudian ada ticketing staff, ada seorang chef yang sedang memasak, dan masih banyak contoh profesi di bidang pariwisata yang lainnya. Silakan nanti kalian cari informasinya, bisa dengan cara browsing, dengan cara membaca mungkin koran, dan lain sebagainya. Berikutnya, materi 5 tentang alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. Di sini saya menggunakan istilah use, yaitu menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi. Kemudian ada choose, memilih alat bantu bisnis dan teknologi. Yang terakhir adalah keep, memelihara teknologi sesuai dalam pelayanan pariwisata. Anak-anak, pada slide ini ditampilkan bermacam-macam alat dan media promosi yang dapat digunakan untuk promosi pariwisata. Di situ bisa kalian lihat ada brosur pariwisata, ada Google Map, ada Facebook, dan lain sebagainya. Media promosi ini merupakan sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. Untuk contohnya, bisa dilihat pada slide ini yang menampilkan jenis
promosi pariwisata. Di sini terlihat ada brosur tentang daerah tujuan wisata atau objek wisata. Kemudian ada promo tiket pesawat, promo makanan, serta ada promo transportasi dan lain sebagainya. Anak-anak, berikut ini akan ditayangkan video tentang Wonderful Indonesia, Culture and Heritage. Silakan anak-anak melihat dan menyimak video ini sampai selesai. Kemudian identifikasi dan tulislah pada buku catatan informasi-informasi apa saja yang dapat kalian amati atau identifikasi dalam video tersebut. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences. Recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people. Adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds in the landscape. Wonderful Indonesia. Bagaimana anak? Videonya sangat menarik kan ya? Saya kira dengan melihat video tadi bisa membuka wawasan kalian tentang apa sih itu dunia layanan pariwisata. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin dari situ kalian bisa menemukan apa sih sebenarnya inti dari mata pelajaran dasar usaha layanan pariwisata. Baiklah anak-anak, saya kira penjelasan secara garis besar saya kira cukup kan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.